涙。Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali merecap alur cerita film lawas yang keren. Masih bertemakan film-film kerajaan di zaman dahulu. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film berjudul Iphigenia. Film ini lanjutan dari trilogi pertamanya berjudul Elektra yang dirilis tahun 1965. Iphigenia menjadi salah satu film di luar Amerika yang berhasil meraih piala Oscar di tahun perilisannya. Berlatar belakang Perang Troya, film ini mengisahkan perjuangan Raja Agamemnon yang harus mengalami masalah saat pasukannya akan menyerang kerajaan Troya melewati Laut Aegea. Masalah itu semakin rumit karena Raja Agamemnon harus mempersembahkan kurban darah perawan kepada Dewi Artemis agar Dewa Zeus bisa menurunkan angin yang akan membawa pasukannya menyeberangi lautan. Bagaimana keseruan filmnya? Gak usah berlama-lama guys. Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Aulis 1840 sebelum Masehi. Dikisahkan, kerajaan Yunani sedang berkonflik dengan kerajaan Trojan di seberang Laut Aegea. Akar konflik tersebut berasal dari kecantikan seorang wanita bernama Helen. Helen adalah putri dari Dewa Zeus. Dia lahir dari rahim seorang ibu bernama Leda. Leda sendiri dipercaya telah dihamili oleh Dewa Zeus dalam sebuah jamuan pesta. Helen yang dikenal dengan julukan Helen of Troy ini tinggal dan dibesarkan di kerajaan Trojan. Saat itu kerajaan Trojan dipimpin oleh seorang raja bernama Priam. Setelah dewasa, Helen menjelma menjadi gadis cantik dan bahenol di daratan Eropa. Karena kecantikannya tersebut membuat putra mahkota kerajaan Trojan bernama Pangeran Paris jatuh cinta kepadanya. Namun saat Helen berhasil dinikahi oleh Menelaus, raja dari Sparta, Pangeran Paris tak terima. Dia pun membawa kabur Helen dari kerajaan Sparta. Cinta segitiga yang membagongkan inilah penyebab utama dari meletusnya Perang Troya. Cerita pun baru saja dimulai. Setelah Raja Menelaus turun tahta, dia digantikan oleh putranya, bernama Raja Agamemnon. Pada masa kekuasaannya, Raja Agamemnon banyak dituntut untuk segera menaklukkan kerajaan Trojan, sebagai langkah awal untuk mengembalikan harga diri dan kejayaan bangsa Yunani yang telah diinjak-injak oleh bangsa Trojan. Singkat cerita, Raja Agamemnon pun membawa pasukannya dan 1000 perahu sebagai armada perang yang telah dipersiapkan. Namun masalahnya pada zaman dahulu armada kapal perang menggunakan jenis perahu layar yang melaju digerakkan oleh hembusan angin laut. Sedangkan arah angin yang menuju kerajaan Trojan hanya terjadi 1 tahun sekali, tepatnya di saat memasuki bulan purnama. Kenyataan tersebut membuat pasukan Yunani tertahan dan terlantar berbulan-bulan di pinggir pantai Aegea. Situasi semakin bertambah runyam setelah armada perang tersebut kekurangan persediaan logistik. Karena khawatir pasukannya mati kelaparan sebelum berperang, Raja Agamemnon terpaksa membawa sebagian pasukannya untuk menjarah ratusan ekor domba di sebuah peternakan. Namun sang raja sama sekali tidak menyadari kalau peternakan domba tersebut masuk dalam wilayah yang dikeramatkan. Karena hutan tersebut dihuni oleh rusa bertanduk emas dan berkuku perunggu. Konon, rusa tersebut adalah hewan kesayangan Dewi Artemis, putri Dewa Zeus. Raja Agamemnon akhirnya menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan besar setelah prajuritnya tak sengaja membunuh rusa yang dikeramatkan tersebut. Dan parahnya, pembunuhan itu disaksikan langsung oleh Oracle of Memphis, sosok manusia suci yang dianggap sebagai nabi atau pembawa pesan dari keluarga para dewa. Dan benar saja, kematian rusa tersebut membuat Dewi Artemis murka. Putri Dewa Zeus itu benar-benar merasa sedih dan sangat kehilangan.
saat tahu kalau rusa kesayangannya telah dibunuh oleh pasukan Raja Agamemnon. Sebagai hukumannya, dia pun memohon kepada dewa Zeus ayahnya untuk menghapus kalender bulan purnama yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Selain itu, Dewi Artemis juga meminta agar ayahnya membatalkan untuk mengirim angin yang akan berhembus ke arah kerajaan Trojan, agar armada kapal perang Raja Agamemnon tidak bisa menyeberangi Laut Aegea. Tentu saja hukuman dari dewa Zeus tersebut menjadi pukulan telak bagi Raja Agamemnon. Karena tanpa bulan purnama dan angin laut, mustahil pasukannya bisa menaklukkan kerajaan Trojan. Milisan. Namun beruntungnya Raja Agamemnon mendapat bantuan dari Oracle of Memphis, manusia suci kesayangan para dewa. Orakles memohon agar Dewi Artemis memaafkan kesalahan Raja Agamemnon. Dewi Artemis pun akhirnya bersedia memaafkan kesalahan Raja Agamemnon. Tapi dengan satu syarat, sang raja harus mengorbankan darah perawan, yaitu putri kesayangannya, bernama Iphigenia. Putri Iphigenia adalah anak sulung dari Raja Agamemnon, buah pernikahannya dengan Ratu Ministra. Kabar tersebut langsung disampaikan oleh Oracle di hadapan Raja Agamemnon. Tentu saja persyaratan dari Dewi Artemis tersebut ditolak mentah-mentah oleh Raja Agamemnon. Mustahil dia tega membunuh putri kesayangannya. Namun Raja Agamemnon menghadapi dilema yang cukup pelik. Karena jika dia batal menyerang kerajaan Trojan, maka keputusannya itu akan menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan di kerajaannya. Karena sebagian besar rakyat Yunani menginginkan perang tersebut. Meskipun persyaratan tersebut telah menghancurkan hatinya, Raja Agamemnon akhirnya memutuskan untuk menerima persyaratan dari Dewi Artemis. Sang raja lebih memilih kehilangan orang yang disayanginya daripada melihat kehancuran di kerajaannya. Untuk mengelabui Ratu Ministra dan putrinya, Raja Agamemnon berpura-pura menyurati putrinya untuk berkunjung ke markas ayahnya di Aulis. Raja Agamemnon terpaksa membohongi putrinya kalau Iphigenia akan dinikahkan dengan prajurit terbaik Yunani bernama Achilles. Achilles adalah putra Raja Peleus dari kerajaan Tesali. Raja Agamemnon sebenarnya tak mengharapkan surat itu dibaca oleh istrinya. Dia berharap putrinya datang sendiri ke Aulis. Namun Ratu Ministra memutuskan untuk ikut menemani putrinya. Selain kangen dengan suaminya, Ratu Ministra juga ingin tahu sosok pemuda yang akan dijodohkan dengan putri kesayangannya. Singkat cerita, rombongan Ratu Ministra pun berangkat ke Aulis sebulan sebelum bulan purnama tiba. Perjalanan ke Aulis menjadi momen yang sangat istimewa buat putri Iphigenia. Hubungan dia dengan ayahnya memang terbilang sangat dekat. Sewaktu dia masih bayi, kelahirannya sangat dinantikan oleh ayahnya, yang saat itu sangat menginginkan memiliki anak perempuan. Jadi tidak heran kalau sosok putri Iphigenia ini sangat berharga dalam kehidupan Raja Agamemnon. Sang raja sangat memanjakan dan menyayangi putri sulungnya tersebut. Bahkan setelah permasalahannya dengan Dewi Artemis yang mengharuskan dia mengorbankan nyawa putrinya, Raja Agamemnon masih tak percaya dengan takdir yang telah digariskan para dewa untuk putrinya. Jiwanya terus menolak dan berharap ada keajaiban untuk keselamatan putrinya. Kondisi tersebut membuat pikiran Raja Agamemnon terlihat kalut. Wajah sang raja terlihat stres dan tertekan. Bahkan saat di dalam tendanya, sang raja selalu ketakutan saat melihat ke arah jalan. Dia berharap tak melihat wajah putrinya. Singkat waktu, prajurit pengawal Ratu Ministra pun akhirnya sampai di Aulis. Dia menyampaikan kabar kepada Raja Agamemnon kalau Ratu Ministra dan putrinya Iphigenia telah sampai di perbatasan. Mendengar kalau putrinya datang bersama istrinya, Raja Agamemnon terlihat panik. Dia tak menyangka kalau Ratu Ministra ikut mendampingi putrinya ke Aulis.
Bahkan putra bungsunya Pangeran Orestes ikut dibawa serta oleh Ratu Ministra. Tentu saja kenyataan tersebut menambah penderitaan bagi Raja Agamemnon. Dia tak bisa membayangkan kalau kematian putrinya disaksikan langsung oleh istri dan anaknya yang masih kecil. Raja Agamemnon benar-benar merasa sedih dan terpukul. Sambil meneteskan air mata, sang raja merasa kalau hidupnya telah dikutuk oleh para dewa. Melihat keadaan kakaknya yang sangat terguncang, Menelaos berusaha menghiburnya. Jika kakaknya berubah pikiran, Menelaos menawarkan diri untuk membantunya. Baginya masih ada kesempatan buat Raja Agamemnon untuk membatalkan pengorbanan putrinya kepada Dewi Artemis. Namun Raja Agamemnon menolak saran dari adiknya. Dia menegaskan, kalau rencana itu dibatalkan, dia akan berhadapan dengan ribuan pasukan Yunani yang siap memancung kepalanya. Seluruh rakyat Yunani akan menganggapnya sebagai raja pengkhianat. Besok harinya rombongan Ratu Ministra akhirnya sampai di Aulis. Dengan wajah semeringah dan berbunga-bunga, Putri Ifigenia langsung turun dari kereta kudanya. Dia tak sabar untuk bertemu dengan sang ayah yang sangat dicintainya. Sementara Raja Agamemnon hanya bisa menangis pilu di dalam tendanya. Dia tak kuasa untuk membuka pintu saat mendengar suara manja putrinya yang terus memanggilnya. Namun sebelum dia pergi meninggalkan tenda ayahnya, Raja Agamemnon terlihat keluar dari tendanya. Dengan berjalan gontai, dia berusaha menutupi kesedihannya. Melihat sosok ayahnya, Putri Ifigenia langsung berlari dan memeluknya. Raja Agamemnon terlihat hanya bisa memejamkan matanya. Pelukan hangat dari putrinya tersebut benar-benar telah menghancurkan hatinya. Putrinya terlihat heran. Kenapa wajah ayahnya terlihat sedih? Harusnya dia bahagia dong setelah sekian lama tak bertemu dengan putri kesayangannya. Mendapat pertanyaan seperti itu, Raja Agamemnon berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia meminta putrinya untuk membantu membawa barang-barang yang dibawa oleh ibunya. Setelah putrinya pergi, Raja Agamemnon akhirnya bertemu dengan istrinya. Sama seperti Putri Ifigenia, Ratu Ministra pun terlihat heran melihat sikap suaminya yang terlihat murung. Dia pun bertanya tentang pernikahan putrinya. Sebagai seorang ibu, dia ingin melihat sosok pemuda yang akan menikahi putrinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Raja Agamemnon berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengajak istrinya masuk ke dalam tenda. Besok harinya orakel dan pasukan Yunani terlihat tengah sibuk mempersiapkan tempat untuk upacara pengorbanan perawan suci bagi Dewi Artemis. Mirisnya di sisi lain, Putri Ifigenia bersama para pelayannya terlihat bersukacita untuk menyambut upacara tersebut. Putri Ifigenia menganggap kalau upacara tersebut untuk memeriahkan pernikahannya. Sementara di dalam tendanya, Raja Agamemnon berusaha mencari cara agar Ratu Ministra bisa secepatnya pulang ke istana, agar istrinya tidak melihat upacara pengorbanan nyawa putrinya. Namun dengan tegas Ratu Ministra menolak perintah suaminya untuk pulang lebih awal ke istananya di Argos. Sebagai seorang ibu yang melahirkannya, dia berhak untuk menghadiri pernikahan putrinya. Mendengar jawaban istrinya, Raja Agamemnon terlihat semakin panik dan bingung. Namun karena waktu upacara pengorbanan semakin dekat, Raja Agamemnon tetap memutuskan untuk menepati janjinya kepada Dewi Artemis. Hanya itu jalan satu-satunya agar dia bisa membawa pasukannya untuk menaklukkan kerajaan Trojan. Sementara pelayan setia Raja Agamemnon yang dari tadi menguping pembicaraan raja dan ratunya terlihat berlari untuk mencari keberadaan Achilles. Pelayan itu berniat ingin memberitahu Ratu Ministra kalau putrinya sedang dalam bahaya. Jalan satu-satunya agar rencana itu tidak diketahui oleh Raja Agamemnon, pelayan tersebut harus memberitahu Achilles tentang rekayasa pernikahan antara dirinya dengan Putri Ifigenia. Setelah mendengar kabar tersebut, Achilles pun langsung mendatangi barak Raja Agamemnon.
Dia merasa keberatan kalau namanya dijadikan umpan untuk mengundang Putri Ifigenia agar datang ke Aulis. Namun Achilles tak menemukan keberadaan Raja Agamemnon yang diketahui tengah menenangkan diri di sebuah bukit. Achilles justru disambut hangat oleh Ratu Ministra yang menganggap kalau Achilles akan menikahi putrinya. Achilles kemudian memberitahu Ratu Ministra kalau kabar pernikahan itu tidak benar. Dia tidak punya rencana untuk menikahi Putri Ifigenia. Mendengar penjelasan Achilles, Ratu Ministra terlihat syok. Kenyataan tersebut membuat sang ratu merasa ditipu dan dipermalukan oleh suaminya. Karena tak mau ada kesalahpahaman, Achilles juga membawa pelayan Raja Agamemnon untuk menjelaskan semuanya di depan Ratu Ministra. Setelah mengetahui kalau putrinya akan dikorbankan, Ratu Ministra langsung menangis histeris. Dia tak rela kalau putri kesayangannya akan dijadikan tumbal oleh suaminya. Sang ratu kemudian memohon agar Achilles mau menyelamatkan putrinya. Sementara Putri Ifigenia yang tak sengaja mendengar pembicaraan ibunya, langsung berlari meninggalkan para pelayannya. Putri Ifigenia berniat kabur dari Aulis setelah tahu kalau kedatangannya ke Aulis ternyata akan dijadikan tumbal, sesembahan untuk Dewi Artemis. Kenyataan tersebut membuat hatinya hancur. Dalam pelariannya, Putri Ifigenia merasa tak habis pikir, kenapa sosok ayah yang sangat dicintainya sampai tega melakukan itu kepadanya. Sebelum upacara pengorbanan itu dilakukan, Ratu Ministra berusaha menyadarkan suaminya agar mengurungkan niatnya untuk mengorbankan putri kesayangannya kepada Dewi Artemis. Sambil menangis, Ratu Ministra mengingatkan suaminya kalau putrinya Ifigenia adalah darah dagingnya. Jika memang itu adalah takdir dari para dewa, apa jawaban Raja Agamemnon jika putrinya itu meminta alasan kenapa kedua orang tuanya tega membunuhnya? Mendengar pertanyaan dari istrinya, Raja Agamemnon kembali hanya bisa terdiam. Sang raja terlihat tak bisa menyembunyikan penyesalan dan kesedihannya. Tak ada satupun pertanyaan dari istrinya yang bisa dia jawab, karena jawaban itu bertentangan dengan hati nuraninya. Castilos atos pitis supanos nafosyosim. Kelos pires. Lutiso. Uno. Piranis nita gamnyapan! Prenapafton tres cores. Jika saja dia bisa melawan takdir dari para dewa, sang raja lebih memilih menyelamatkan putrinya. Tapi pengorbanan itu adalah bagian keinginan dari para dewa untuk masa depan bangsanya. Raja Agamemnon pun tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan upacara pengorbanan tersebut. Dia pun berusaha memberi pengertian kepada istrinya. Jika putrinya harus mati di tiang altar, itu sudah menjadi takdir hidupnya. Namun jika putrinya berhasil selamat dari acara pengorbanan tersebut, Raja Agamemnon pun berjanji akan membebaskan putrinya. Karena dia yakin semuanya atas kehendak para dewa. Saat upacara itu sebentar lagi akan dilaksanakan, Raja Agamemnon terlihat kebingungan karena Putri Ifigenia tidak ada di kamarnya. Raja Agamemnon pun menugaskan Menelaos untuk mencari dan membawa pulang putrinya. Setelah dikepung selama 2 hari 2 malam, Putri Ifigenia akhirnya berhasil ditangkap di dalam hutan Argos. Dia kemudian dibawa pulang dan dihadapkan kepada ayahnya. Pada saat itu suasana di barak raja terlihat hening. Ratu Ministra dan para pelayannya hanya bisa diam terpaku. Begitu juga dengan Raja Agamemnon. Tatapan matanya terlihat kosong saat menatap ke arah prajurit yang menjaganya. Tak lama kemudian, salah satu prajurit Yunani membawa Putri Ifigenia ke hadapan ayah dan ibunya. Sambil menangis, gadis malang itu langsung bersujud di kaki ayahnya. Dia pun memelas agar tidak dibunuh oleh ayahnya. Putri Ifigenia hanya ingin kehidupan normal seperti orang lain. Kalau ayahnya memberinya kesempatan hidup, Putri Ifigenia bercita-cita ingin membuatkan sebuah taman bunga untuk mengabadikan besarnya cinta dan kasih sayang sang ayah kepadanya. Putri Ifigenia kemudian mengajak adiknya untuk ikut bersujud di hadapan ayahnya. Sang putri berharap permohonan keduanya bisa meluluhkan hati ayahnya. Sambil berderai air mata, sang putri berkata lirih, jika memang sang ayah menginginkannya mati, Putri Ifigenia akan ikhlas menerimanya.
Tapi dia ingin mendengar langsung dari mulut ayahnya. Apa alasan ayahnya ingin membunuh putri kesayangannya? Λυπήσου τι είναι. Άστε να ζήσει. Karena sudah gak kuat mendengar ratapan putrinya, Raja Agamemnon terlihat mengamuk dan menyumpahi para dewa. Dia kemudian menjawab semua pertanyaan putrinya. Jika dia bisa membatalkan pengorbanan kepada Dewi Artemis, ribuan prajurit Yunani dengan senjata mengerikan sudah mengepung barak mereka. Bukan hanya putri Ifigenia yang akan menjadi korban, tapi seluruh keluarganya akan menanggungnya. Sang raja kemudian menegaskan, jika dia bisa melawan para dewa, dia pasti akan melakukannya, agar bisa menolong putri kesayangannya. Dengan berat hati, Raja Agamemnon tetap memutuskan untuk mengorbankan nyawa putrinya untuk kejayaan bangsa Yunani. Kita mau plirasi. Di akhir cerita, Putri Ifigenia pun dibawa ke altar suci. Di tempat tersebut sudah berkumpul 10.000 pasukan Yunani yang sedang menunggu momen pengorbanan nyawa putri rajanya. Para prajurit Yunani itu terdengar bersorak, karena sebentar lagi 1.000 kapal perang akan mengirim mereka untuk menaklukkan kerajaan Trojan di seberang Laut Aegea. Setelah prosesi ritual selesai, Putri Ifigenia pun akhirnya tewas disembelih oleh Algojo yang memenggalnya. Darahnya akan menjadi saksi bisu pengorbanan Raja Agamemnon untuk memenangkan perang besar melawan kerajaan Trojan. Di bawah komando Panglima Perang Achilles, pasukan Yunani akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Trojan. Cerita pun akhirnya selesai.